Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lang tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Hadirin ikhwatu iman, pemirsa Wijhah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini, marilah kita memahami, mentadaburi setiap ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam ayat yang tadi saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 92. Memperhatikan penjelasan para ulama tafsir bahwa para mufassirin sepakat berkaitan dengan ayat ini memberikan penekanan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman untuk melaksanakan infak di jalan Allah, karena apa yang kita infakkan dari setiap kebaikan, fa innallaha bihi alim, pasti Allah mengetahui kepada apa yang kita infakkan itu. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain ayat ini menunjukkan kepada penekanan kepada kita orang-orang yang beriman untuk menginfakkan sebagian harta. Juga ayat ini memberikan pelajaran kepada kita sebagai orang-orang yang beriman bahwa keutamaan dan kesempurnaan al-birra, kebajikan itu hanya bisa diraih dengan tunfikuna, menginfakkan mimma tuhibbun, sebagian harta yang kita cintai. Bahkan ayat ini adalah merupakan ujian, sekaligus merupakan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Ujian kepada keimanan kita, bahkan merupakan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Apakah kita termasuk kepada orang
orang yang benar-benar mencintai Allah itu lebih kita cintai Allah tersebut dengan daripada mencintai kepada harta yang kita miliki. Atau sebaliknya, kita termasuk kepada kelompok orang-orang yang mencintai harta yang kita miliki daripada mencintai kepada Allah. Maka oleh karena itu, dalam hal ini, kita patut meneladani para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Karena para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak hanya sebatas memahami kepada setiap ayat-ayat Al-Quran, tapi mereka pun bersegera untuk mengamalkan setiap ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul, dan Rasul menyampaikan saat itu kepada mereka. Sehingga Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya berkaitan dengan ayat ini, beliau mencantumkan salah satu hadis riwayat Imam Ahmad yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Anasun, Anas berkata, falamma nazalat, ketika ayat ini turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qala Abu Talhata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kata Abu Talhah, wahai Rasulullah, innallaha yaqulu, sesungguhnya Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai. Abu Talha berkata, wa inna ahabu amwali ilayya bayruha, dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah bayruha. Bayruha itu adalah, sebagaimana telah kita ketahui, kebun yang ada di kota Madinah. Bahkan ada yang menyebutkan bersebelahan dengan Masjid Nabawi, yang mana tempat tersebut dipenuhi dengan sumber mata air, bahkan dipenuhi dengan pohon kurma. Harta yang paling dicintai oleh Abu Talhah adalah bayruha. Dan beliau mengatakan, wa innaha shadaqatun lillahi arju birroha wa dhuhroha indallahi azza wa jalla. Sesungguhnya aku akan mensodakohkan bayruha ini di samping aku mencintainya, maka tentu aku infakkan untuk karena Allah, dan aku berharap kebaikan dan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Talhah ini menjelaskan bahwa untuk tingkat para sahabat, mereka tidak hanya sebatas memahami ayat, bahkan mereka bersegera untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, terutama berkaitan dengan ayat ini. Bahkan seolah-olah mereka tidak ada hari esok untuk melaksanakan amal ini. Mereka segera dan tidak menunda-nunda untuk mengamalkan ayat ini. Maka tentu menjadikan pelajaran kepada kita dan menjadikan nasihat bagi kita bahwa kita pun sebagai orang yang beriman menjadi tuntutan, bahkan menjadi tantangan kepada kita bahwa kita harus lebih mencintai Allah daripada mencintai harta kita, dengan cara kesempurnaan, dengan meyakini bahwa kesempurnaan amal, kesempurnaan dalam al-birra, kebajikan itu akan bisa kita raih dengan menginfakkan setiap perkara yang dicintai oleh kita. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, momentum Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan kesempatan untuk kita melaksanakan amal soleh. Tuntutan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman tentu tidak hanya melakukan ibadah saum pada bulan Ramadan ini, tapi kita mampu melaksanakan ibadah berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan infak dan zakat, karena kita yakin bahwa
ganjaran dan balasan yang Allah akan berikan kepada kita tentu berlipat gandanya, tidak hanya berkaitan dengan ibadah saum, tapi pahala yang kita dapatkan pun akan kita peroleh dari melaksanakan ibadah infak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi nasihat dan tazkirah bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.